Yang pasti jangan nyerah, coba pelajari, terus terima masukan, terima kritikan. Itu nggak bisa instan, nggak bisa. Nama saya Rionaldo Stockhorst. Hari ini kita mau ngobrolin Learn to Win. Yang pasti kalau aku cuma berusaha selalu memberikan yang terbaik sih. Hanya itu sih. Apapun ya, maksudnya dalam karir, dalam berakting gitu. Terus itulah kayaknya cuma itu sih. Pokoknya kita harus berikan yang terbaik. Ya misalkan di set ketika kita dapat skenario, kita pelajari dengan baik gitu. Ketika kita udah di set berakting, ya berikanlah acting yang terbaik gitu. Kalau aku sih gitu. Yang menghambat, apa ya kalau yang menghambat ya? Ya sebenarnya menghambat ya mungkin terlalu banyak aktivitas di luar ya. Jadi ya kadang-kadang kita schedule terlalu padat, jadi ya kurang bisa maksimal aja ketika kita dibutuhkan. Misalkan harus on time, ternyata kita nggak bisa on time ya karena schedule kita terlalu padat juga di luar sana gitu. Atau ya menghambat, contoh misalkan tidur yang terlalu malam gitu ya, atau ya mungkin terlalu banyak main, atau ya itu tidur terlalu malam karena banyak main sehingga kurang fresh badan, besoknya jadi lemas, jadi nggak maksimal gitu kerjanya. Itu sih lebih kalau aku pribadi lebih ke arah situ sih yang rasanya menghambat gitu. Dan lingkungan juga sih, lingkungan pergaulan kita seperti apa. Kadang pergaulan kita nggak selamanya mendukung kita, tapi malah sebaliknya. Banyak sih. Banyak sih, tapi yang pasti coba jangan nyerah. Yang pasti jangan nyerah. Coba pelajari, terus terima masukan, terima kritikan, terutama dari senior-senior. Terus kalau yang sekarang sih kayaknya lebih penjiwaan ya. Kayak kalau aku perhatiin sih anak-anak sekarang lebih ke masalah penjiwaan sih. Penjiwaan itu nggak bisa instan. Kita harus banyak latihan, banyak pengalaman gitu. Terus banyak berdiskusi, baru kita bisa begitu ya menghayati sebuah peran itu. Kalau hanya sekedar ngapalin, ya kita belajar ya seminggu, 2 minggu, cara kita ngapalin cepat mungkin bisa lah gitu. Oh caranya awal mungkin susah gitu, oh ya harus ngapalin gitu kan banyak. Tapi ya seminggu 2 minggu gampang lah itu. Mengenai blocking, pelan-pelan di lapangan juga praktek segala macam cepet lah. Tapi penghayatan ini yang sulit karena itu kan emosi ya, ada emosi di situ gitu. Nah, kita belajar memainkan emosi itu yang sulit karena emosi itu begitu beragam gitu. Bukan hanya sebatas sedih, senang, marah gitu. Standarnya memang itu. Tapi banyak ragamnya ya ketika tantangan, oke, nangis. Wah sulit gimana? Oh, oke sulit. Nah, ketika ketika ditantang, oke, menangis bahagia. Itu lebih sulit lagi untuk dimainkan. Gimana yang menangis bahagia? Kitanya harus tampil seperti happy, tapi kita menangis. Itu nggak bisa instan, nggak bisa. Yang kayak gitu. Tepatnya kenapa aku juga nggak bisa kasih jawaban sih, nggak tahu lah kalau itu nggak ngerti. Tapi ya mungkin ya seperti yang tadi ya, karena instan ya, jadi coba diangkat si ini gitu kan, coba diangkat dikasih peran ini gitu kan. Zaman dulu kita mendapatkan peran utama misalkan, itu tidak semudah itu gitu. Kita bisa kayak sampai gua kapan ya bisa dapat peran utama ya gitu. Sinetron udah keberapa tapi masih belum dapet gitu. Kenapa ya? Karena sutradara dan produser saat itu melihat memang belum waktunya. Tapi kalau sekarang mungkin asal udah layak,
tampil, postur dan wajah, penampilan mendukung, udah bisa nih. Ketika dicoba, ada yang bisa, ada yang tidak. Aku sih lebih ke arah situ sih. Jadi ya nggak bisa sebatas itu. Kita harus punya bener-bener modal banget gitu dia. Dalam arti modal itu kemampuan kita udah harus bagus dulu, baik dulu kemampuannya, punya pengalaman yang banyak dulu, baru kita dikasih tanggung jawab ya, oh ini tanggung jawab pertama besar, ini berat, betul. Tapi ketika kita sudah punya bekal yang banyak, ya insya Allah aman masalah itu. Tergantung sih, ada yang masih hormat, ada gitu, ada yang cuek gitu ya. Mungkin karena zaman sekarang pada cuek-cuek jadi gitu ya, banyak juga cuek. Tapi ya nggak bisa menyalahkan mereka juga, karena nggak bisa cepat menilai juga, karena kita nggak tahu sebenarnya apa sih yang membuat dia seperti itu. Apakah dia karena sungkan atau karena nggak enak gitu, macam-macam sih, macam-macam. Karena dulu kita waktu kita jadi junior pun ya mencoba untuk hormat, tapi kadang-kadang ada ketika melihat sosok senior tuh ya kita udah gagap duluan gitu, belum berani ini buat ngelihat dia aja kayak wah, auranya bikin kita kayak takut untuk nyapa duluan atau apa gitu. Ada yang seperti itu, jadi nggak bisa dinilai juga sih kenapanya gitu. Banyak faktor. Menjaga konsistensi yaitu tetap memberikan yang terbaik, terus jaga attitude itu penting di lokasi dimanapun lah, karena kita sebagai public figure ya dilihat orang, diperhatikan orang, dicontoh orang, banyak lah pokoknya ya. Kita akan ditiru orang gitu, jadi attitude harus jaga. Kalau kita bisa menjadi baik, pribadi yang baik, itu lebih bagus. Kalau kurang bisa amat, jagalah image-nya dengan sangat baik. Jagalah image-nya dengan sangat baik ya. Itu apalagi ya, itu aja dulu deh. Oke, kira-kira segitulah ngobrol-ngobrol mengenai Learn to Win.